Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita membahas tentang hadis keutamaan ilmu diambil dari kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'mal atiyah wa ni'mal hidayah kalimatu hikmatin aljamahu Allahu yaumal qiyamah. Tasma'uha fatatwi alaiha summa tahmiluha ila akhin muslimin tu'allimuhu iyaha ta'dilu ibadah sanatin. Dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW bersabda, sebagus-bagusnya pemberian dan sebagus-bagusnya hadiah, kalimatu hikmatin itu suatu kalimat hikmah. Hikmah itu artinya kalimat yang mengajak kepada kebenaran, itu ya, kalimat hikmah itu yang bijaksana. Tasma'uha, engkau mendengarkan kalimat hikmah itu, seperti ibu nih lagi ngedengerin pengajian, itu namanya lagi dapat kalimat hikmah. Fatatwi alaiha, kemudian direnungkan, ya, direnungkan kalimat hikmah itu. Summa tahmiluha, kemudian kalian bawa kalimat hikmah itu terus dipakai, habis direnungkan dipakai terus kalimat hikmah tersebut, ya Bu ya, ila akhin, dibawanya ke saudaranya kebetulan malam ini nggak ngaji, gitu maksudnya. Diomongin, tadi saya ngaji sama Pak Haji ini dapatnya semacam ini, gitu. Iya, dapat pahala yang besar. Siapa yang baca surat Yasin maka akan diampuni dosanya dari Jumat sekarang nih sampai Jumat yang akan datang. Jadi ceritain sama saudara-saudaranya, kalau baca surat Al-Baqarah katanya jasadnya tidak akan habis dimakan rayap atau cacing di dalam tanah, tetap utuh. Itu kita sampaikan sama saudara kita yang kebetulan pada malam hari ini tidak ngaji. Gitu Bu ya. Laka ke akhir laka muslimin, yang muslim, terus tu'allimuhu, dan kemudian kamu mengajarkannya kepada si muslim tadi, iyaha, tentang kalimat hikmah, ta'dilu ibadata sanatin, diganti oleh Allah sebanding dengan ibadah 1 tahun. Tuh, ibu ngomong begitu dong dari saya. Pengajian malam ini disampaikan sama saudaranya yang muslim, terus dibalas oleh Allah dengan pahala ibadah 1 tahun. Kalau keterangannya di dalam syarahnya, ibadah 1 tahun tuh malamnya, puasanya, gitu ya, tahajudnya itu setahun penuh, nggak bolong-bolong, nggak bolong-bolong. Puasanya 1 tahun, sholatnya 1 tahun, tahajudnya 1 tahun, dan semua ibadah yang kumpul dalam 1 tahun itu diganti buat ngebayar orang yang menerangkan kalimat hikmah yang didapat hari ini nih, pada malam hari ini, itu baru sebanding. Tuh, Bu. Enak enggak? Orang ngaji itu ternyata mulia di hadapan Allah. Karena memang orang yang ngajar, orang yang ngaji, tidak ada di dunia ini yang paling mulia kecuali orang-orang yang berada di majelis ilmu dan majelis zikir. Kemarin kayaknya sudah kita bahas ya. Sebagus-bagusnya, mulia-mulianya manusia yang ada di majelis ilmu dan majelis zikir. Pahalanya besar. Udarto, kemarin nggak ngaji kenapa sih? Kemarin dibahasnya ini, sampaiin umpamanya ke tetangganya atau ke siapa. Oh, itu pahalanya besar. Dia mau terima
atau dia tidak mengamalkan, gitu Bu ya. Maksudnya dia ngamalin atau tidak mengamalkan, kita udah menyampaikan, itu dapat pahala sama dengan ibadah 1 tahun. Ada di antara kita ibadah 1 tahun, nggak bolong-bolong, puasa umpamanya. Sholat juga kadang-kadang kita ada bolongnya, tahajud ya Bu ya, kadang-kadang kesiangan. Kalau sholat 5 waktu mah insya Allah lah gitu ya. Tapi kalau puasa kan kita, waduh, puasa Muharram 10 hari aja kita masih ada yang nawar. 1 hari boleh nggak? Boleh, orang puasa sunnah sih ya Bu ya. Semakin banyak dia puasa sunnah, semakin besar pahalanya. Kan yang idealnya puasa Muharram itu 10 hari. Tapi ada yang pakai 3 hari, boleh puasa sunnah. Kalau tahajud boleh bolong-bolong, boleh. Kalau Nabi mah nggak boleh bolong bu tahajudnya. Kalau Nabi setiap malam Nabi mah tahajudnya 11 rakaat dengan witir. Nabi, kita mah kan ada bolongnya ya. Ada bolong-bolongnya. Nabi mah nggak boleh bu, wajib. Kalau Nabi mah wajib puasa sholat tahajud tuh. Maksudnya hukum yang berbeda dengan manusia biasa. Makanya jadi Nabi makin berat tugasnya. Cuman Nabi mah beda dengan kita. Nabi mah justru kalau di bawah sholat tuh seneng. Kayak dapat hiburan karena dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kalau ngadepin manusia capek hati, pegel gitu Bu ya. Kadang-kadang karena ada zaman Nabi juga ada orang yang enggak semuanya soleh. Ada sahabat Nabi yang bandel. Kadang-kadang dibilangin kata Nabi, udah jangan ngebohong lagi. Ada udah jangan minum lagi. Tapi mempercaya sama Nabi, percaya, iman. Tapi kalau dekat Nabi sholat ya ikut sholat. Tapi waktunya dia mabuk. Nabi tuh pegel ngadepin umat yang model begitu Bu. Gitu. Tapi begitu menghadap kepada Allah sholat, Nabi seneng. Makanya Nabi mah pernah Bu sholat 1 rakaat suratnya itu hampir 5 juz, hampir 6 juz setengah, 5 juz lebih, hampir 6 juz 5. Ya lumayan karena Ibnu Abbas pernah pengen tahu ya. Nabi itu ibadahnya sholat qiyamul lail, tarawehnya itu bagaimana sih 11 rakaat? Oh kata Siti Aisyah biasa. Paling 1 rakaat 100 ayat gitu biasa. Nabi mah 100 ayat itu biasa Bu, gitu ya. Sahabat Nabi juga demikian, 100 ayat itu biasa. Ibnu Mas'ud, kalau gitu mah saya ngikut lah gitu. Pas begitu dia ngikut, kebetulan Nabi Nabi kan udah punya istri banyak tuh ya, artinya di bibinya dia. Ngikutlah mumpung Nabi di rumah bibi saya, sholatnya seperti apa. Ternyata kata Siti Aisyah kan cuman 1 rakaat itu cuma 100 ayat. Surat Al-Baqarah kan 100 ayat panjang juga Bu, lumayan gitu ya. Kalau di Masjid Al-Mutakin atau di Masjid Al-Muhajirin 1 rakaat 100 ayat bubar jamaahnya gitu Bu ya, pada pulang buru-buru ya. Ada yang ceramah aja langsung pas dapat 8 udah pada bubar gitu ya. Enggak sampai ke 23, apalagi yang sampai suratnya panjang-panjang gitu. Udah gitu Ibnu Mas'ud ngamum, Abdullah bin Mas'ud ngamum ya kepada Nabi mengikut sholat sunnah tarawih berjamaah. Pas begitu dibaca suratnya Al-Baqarah selesai. 100 ayat tuh, pertama 100 ayat lu. Kok Nabi belum ruku ya? Dibaca sampai Al-Baqarah yang juz keduanya. Nabi belum ruku, sampai surat akhir Al-Baqarah belum juga ruku. Sedangkan surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Ya, hampir 3 juz. Ya, 286 ayat, hampir 3 juz. Nyambung ke surat Ali Imran. Ali Imran selesai 200 ayat. Belum juga ruku Nabi. Waduh, nyambung lagi ke surat An-Nisa. Kirain mah surat An-Nisa mah udah kali itu ya. Ruku belum juga nyambung ke surat Al-Maidah, separohnya surat Al-Maidah baru ruku. Berarti Nabi kurang lebih baca 1 rakaat itu 5 juz setengah. 1 rakaat. Lagi berapa jam tuh Bu? Ya Nabi bukan bacanya tartil Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan kita. Makanya ada sahabat-sahabat tuh kalau semalam dia sholat sunnah malam, itu pagi-paginya udah khotam Quran 30 juz. Contohnya Sayyidina Utsman ibnu Affan. Nabi juga begitu sama.
Di kalangan para ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu kalau baca Quran pada tamat sholat semalaman lah. Kita mah kan kadang-kadang mikirin tidur, gua malam kagak tidur ya. Beliau mah beliau mau para ulama tuh malam sibuk dengan Allah, bukan sibuk sama tidur. Tidurnya sedikit. Para ulama mah jarang yang tidur, istilahnya nggak kayak kita tidurnya kan kalau menurut dokter tidur harus 8 jam ya. Para ulama tidur cuman paling ya sejam 2 jam lah. Jadi kalau jam 9 tidur, jam 11 sudah bangun, udah langsung sholat tahajud, zikir apa aja sampai subuh, sampai datang waktu duha, baru nerima tamu, ngerjaan urusan dunia gitu Bu. Para ulama tuh zaman itu, para ulama zaman dulu. Ya, sekarang ada cuman jarang kalau yang sekarang ya Bu ya. Beda dengan kita mah jauh, makanya kita mau diukur-ukur sama ulama jauh, ibadahnya juga jauh. Beliau mah nggak mikirin tidur. Buktinya kenapa Bu? Ya buktinya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau sehat walafiat, tidur jarang, hampir jarang tidur malam gitu ya. Kerjaannya cuma ngajar ngaji. Kadang-kadang muridnya banyak bener, nggak bisa di ini ya Bu ya. Itu umurnya sampai 90 tahun. Umurnya, kan kata dokter nggak sehat ya, tapi udah Syekh Abdul Qadir Jailani udah tinggi, jangkung gitu ya, jangkung kurus gitu ya, agak kurus, memang jarang makannya kurang. Beliau itu makannya paling 3 suap udah selesai. Nggak kayak kita makan sepiring masih nambah gitu ya. Padahal makannya dikit, tidurnya dikit, tapi umurnya panjang dan sehat gitu Bu. Jadi umur mah tergantung kehendak Allah. Kalau dokter mah cuman syariatnya begitu, gitu Bu, dokter mah. Nah, kalau ulama aturannya beda dengan dokter. Paham ya Bu ya? Jadi kita nggak usah risau kalau kita kebetulan malam nggak bisa tidur, nggak usah risau. Kalau mau tidur aja. Cuman kalau kebetulan nggak bisa tidur jangan risau. Udah banyakin baca Quran, banyakin baca sholawat, baca kulhu yang banyak yang banyak kulhu. Tuh Bu Marsudi pernah saya nggak bisa tidur. Baca kulhu Bu yang banyak, 1000 Bu, kuat 3 jam. Kalau saya 1000 sejam. Kalau Bu Marsudi 3 jam katanya. Waduh, tapi alhamdulillah kuat. Tuh Bu, alhamdulillah. Kalau orang yang rajin baca kulhu, insya Allah dekat sama Allah. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni, segala hajatnya insya Allah diijabah. Kan Allahu Shaman tuh, ada Allahu Shaman tuh Bu ya. Di dalam ayat itu tuh udah kita fokuskan hati kita sama Allah, kita bermunajat kepada Allah. Allah yang memberikan pertolongan. Seperti ada zaman Covid begini, kita minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, jauhkanlah saya daripada Covid. Jangan cuma Covid doang, penyakit mah banyak Bu ya. Iya. Nah, jauhkanlah dari penyakit yang istilahnya membahayakan gitu. Kalau dikasih sakit, istilahnya sakit tapi jangan yang sakit itu gitu kan, ibaratnya kan kita bisa nawar sama Allah Bu ya, biar minta sehat rezeki. Pengennya sih sehat terus, tapi nggak mungkin, manusia pasti ada sakitnya karena manusia apalagi yang doyan makan mah gitu ya, yang jarang makan aja kadang-kadang suka sakit. Kalau doyan makan mah pasti Bu, kalau tukang makan mah banyak penyakitnya ya. Karena apa? Karena semua makanan itu kan jadi daya tampung tubuh tuh kan ini. Jadi menggilingnya kayak ibaratnya pencernaannya udah capek. Belum kalau dia banyak minum, ginjalnya juga, waduh, proses pembersihan darahnya juga capek juga. Terus juga ya memang bagus banyak minum air putih. Ya makan daging juga bagus, tapi kalau kebanyakan itu tidak baik. Minum air putih kebanyakan juga tidak baik kalau tengah malam, karena akan merusak ginjal. Paham ya Bu ya? Menurut dokter itu, saya juga baca artikel gitu. Ya. Kalau ulama-ulama mah makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit. Tuh. Nih Bu ya, ini hadis tentang masalah tempat yang mulia di sisi Allah. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia itu tempat yang terlaknat.
Dunia itu tempat yang terlaknat. Orang pada buru-buru pada nyari kekayaan. Udah dapat kekayaan tidak mau bayar zakat, tidak mau sedekah. Dia dianggapnya dunia itu bagus. Padahal menurut Allah, kata Nabi, ini kan bahasa Nabi Bu ya. Dunia itu tempat terlaknat. Tuh, mal'unun dilaknat, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa-apa yang ada di dalam bumi gitu. Emas, perak, berlian, semuanya yang ada dalam bumi lah, minyak, itu semuanya terlaknat, dikutuk oleh Allah gitu, terlaknat gitu ya. Terus apa kata Nabi? Illa zikrullahi subhanahu wa ta'ala, kecuali zikir kepada Allah. Tadi kita alhamdulillah sudah zikir tuh. Jadi berarti kita tidak terlaknat, dimuliakan oleh Allah, malah dapat rahmat. Wa ma walahu, dan barang yang senada dengan itu, au mu'alliman, atau orang yang mengajar, au muta'alliman, atau orang yang belajar tuh. Yang tidak dilaknat di dunia ini, satu orang yang zikir, yang kedua orang yang belajar, dan yang ketiga orang yang mengajar. Semuanya tidak dilaknat tapi dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kan Bu ya? Ibu duduk di sini 1 jam di rumah Ibu Zainal gitu ya, itu dapat pahala duduknya aja. Sebenarnya hadisnya panjang ini Bu ya, maksudnya ada tambahan-tambahannya, cuman kalau dijelasin semuanya takutnya Ibu pulangnya kemalaman gitu ya. Iya, ini ya, malaikat di langit membacakan istighfar buat kita yang belajar, buat kita yang ngajar, buat kita yang zikir. Makhluk Allah yang ada di bumi, air, tanah, yang kita injak, yang kita duduk ini karpet, semuanya burung-burung ya, yang terbang, atau ikan-ikan yang ada di lautan, makhluk yang ada di lautan, semuanya berzikir kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, semalam Ibu Joko ngaji, romannya khusyuk bener walaupun sambil nyender gitu ya, gitu umpamanya. Tolong ampuni ya Allah, semua makhluknya Allah itu dosanya. Tuh, begitu didoain Bu. Semuanya kita ini punya malaikat masing-masing yang menghadap ke Allah langsung membacakan istighfar. Dan makhluk-makhluk Allah yang di langit maupun yang di bumi, matahari, bulan, bidadari yang ada di sorga, itu kan makhluk langit tuh. Ya, itu juga semuanya mendoakan kita. Supaya apa? Supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mati nanti masuk syurga husnul khotimah. Begitu Bu. Orang rajin ngaji itu orang yang hebat di hadapan Allah, di hadapan para nabi, itu dimuliakan. Allah bangga kalau ngelihat ada majelis taklim, dibangga-banggain sama malaikat di depan malaikat. Makanya malaikat tuh kadang-kadang suka cemburu juga sama manusia, cuman karena nggak punya nafsu gitu ya, dibanggain tuh. Kita yang pada duduk di majelis ilmu itu dibanggain. Coba ya, makanya rugilah kalau orang-orang ada pengajian tidak mau hadir ke majelis ilmu dan tidak mau hadir ke majelis zikir, karena pahala yang paling besar di sisi Allah itu adalah belajar. Pahala sholat aja masih kalah. Karena apa? Karena sholat itu kalau tidak ada ilmunya, sholatnya mardudun latuk balu, tidak akan diterima, ditolak oleh Allah. Makanya ilmu adalah kunci terbesar yang utama pahala untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis ini, ada yang bilang maqalah, ada juga yang bilang hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin dunia harus diraih dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, harus diraih dengan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat harus diraih dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang pengen kedua-duanya, bahagia di dunia, maunya kita kan
kan gitu Bu ya. Bahagia juga di akhirat. Fa'alaihi bil ilmi, harus diraih dengan ilmu. Kedua-duanya, bahagia di dunia diraih dengan ilmu, bahagia di akhirat diraih dengan ilmu. Contoh, orang-orang yang pangkatnya profesor, doktor, pasti duitnya banyak, orang kaya. Gampang nyari duitnya, cuma ceramah bentaran doang tuh puluhan juta. Apalagi udah profesor tuh, belum gaji tuh katanya ini, saya nanya sama profesor, tunjangannya itu tunjangan doang udah 17 juta, belum gaji itu, belum kalau dia ada seminar ya, ceramah dan lain sebagainya 1 jam itu minimal 5 juta 1 jam. Kalau di 5 tempat udah berapa duit tuh. Makanya kalau profesor mah banyak duitnya kelihatannya gitu ya Bu ya. Ya artinya duit yang halal. Saya minta doa juga nih, besok katanya Jumat saya suruh seminar internasional, kebetulan jurnal saya diterima. Saya suruh presentasi pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya masih belepotan, mudah-mudahan istilahnya bisa pas ngomong mau ya. Gitu ya. Karena jurnal internasional di 11 negara, diikuti oleh 11 negara, ada dari Prancis juga, ada dari ya, ya mudah-mudahan bisa gitu Bu ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa gitu. Ya. Iya. Ya gitu, mudah-mudahan gitu. Kalau bahasa Arab saya udah nggak sah, tapi kalau bahasa Inggris waduh, masih perlu belajar. Itulah jadi kita ketahuan kekurangan kita kalau kita belajar, kita tahu, tiba-tiba dipaksa harus presentasi dengan bahasa Inggris. Pinternya saya dulu waktu SMP, good morning, afternoon, I love you, kayak gitu. Ya. Iya, I love you dari itu kayaknya udah bisa bener tuh Bu ya. Ya mudah-mudahan Bu ya berjalan dengan sukses, dan mudah-mudahan kita juga semuanya yang hadir di sini selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anak kita, keluarga kita, turunan-turunan kita, mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, yang selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan sampai hari kiamat kita bersama baginda Rasul Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.